Cek satu, cek. Cek, 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 cek satu, cek, cek. Jajal mau mik loro bae kok, Pak. Iki turune kadang-kadang error. Ora anu pas piye kok pas wesi Oh, pas sih. kali di kerja teman Dua nih diputar. Cek, cek satu, cek, cek, cek. Reset ya? Hah? Reset ya? telu ya sering Pak. Cek. Apa kabel aku kadang-kadang ngambek kadang Cek satu, cek, cek, cek satu.
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini berkat limpahan taufik dari Allah, kita bisa kembali melanjutkan kajian kitab Tauhid yang insyaallah kita masih membahas bagian awal tentang pembagian tauhid, dan terakhir yang kita bahas adalah tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, kemudian tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum saya melanjutkan materi, ya, sekedar untuk mengingatkan kembali, ya, bahwa apa kaitan, ya, tiga tauhid ini di dalam peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kalau tauhid rububiyah, ya, tauhid rububiyah, jadi sebuah keyakinan, pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang menciptakan, zat yang mengatur, zat yang memberi rizki, dan itu menjadi sifat dasarnya manusia, ya. Itu sudah jadi fitrahnya manusia. Maksudnya manusia itu pasti meyakini bahwa dirinya itu ada yang menciptakan, ya. Meyakini dirinya itu pasti ada yang ngatur, ya. Tidak mungkin alam semesta yang sebesar ini, ya, bisa ada tanpa ada penciptanya, tidak mungkin, ya. Kalau barang yang kecil saja itu tidak mungkin wujud kecuali ada yang membuat, ya. Apalagi barang yang besar. Sesuatu yang bisa berjalan teratur saja, ya, manusia membuat sesuatu yang teratur, ya, kan ada, ya, kita kalau lihat mesin pabrik itu, ya, itu kan Masya Allah, ya, mesin pabrik bikin apa itu kan teraturnya luar biasa, ya. Itu ada yang buat, ya, apalagi alam yang teratur ini pasti juga ada yang mengatur, ada yang membuat.
Itu jadi sifat dasarnya manusia. Nah, kemudian fitrah manusia yang sehat, ya, kalau sudah mengakui adanya zat yang menciptakan, adanya zat yang mengatur, adanya zat yang memberi rizki, itu pasti ada rasa untuk mengabdikan diri, ya. Ada rasa ingin mengabdikan diri, ya. Itu juga sudah jadi sifat dasar. Sama dengan hubungan antara manusia dengan manusia. Ada orang yang punya hak untuk ngatur, ya, maka dia punya rasa untuk mengabdikan diri. Maknanya apa? Untuk nurut, ya, dengan perintahnya. Itulah yang kemudian terwujud dalam tauhid uluhiyah, ya. Jadi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam amalan-amalan hamba, ya, di dalam amalan-amalan hamba. Sehingga salatnya hanya untuk Allah, sedekahnya hanya untuk Allah, zikir, baca Qur'annya hanya untuk Allah, semua ibadahnya murni hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk menyempurnakan, ya, menambah kualitas ibadah itu, kita lebih mengenal Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan bertambahnya ilmu tentang nama dan sifat Allah, didalami maknanya, difahami, maka itu yang nanti menambah rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla dan menambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini kita masih akan menyinggung beberapa hal berkaitan dengan tauhid asma dan sifat, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi pada pertemuan yang lalu, ya, tentang nama-nama dan sifat Allah ini, berarti seorang hamba, ya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu satu-satunya yang punya nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam nama dan sifatnya, ya, tidak ada yang bisa menandingi Allah dalam nama dan sifatnya. Maka di sini diberikan penjelasan lebih bagaimana kita nantinya memaknai antara sifat Allah dengan sifat manusia. Seperti apa kita itu bersikap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersikap kepada sesama manusia, tapi dengan landasan ilmu tentang nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah itu juga akan membuat sikap kita kepada orang lain itu semakin baik. Bukan hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita dengan sama manusia juga baik, ya, asalkan difahami juga dengan baik, ya, seperti yang saya sampaikan, bukan sekedar dihafal, ya, tapi difahami betul tafsirannya seperti apa. Di sini akan diberikan contoh bagaimana kaitan antara sifat Allah dengan sifat manusia, ya. Berkata di sini Fadilatul Syekh Saleh Ibn Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullahu ta'ala, wa mithalu dhalika anna al-makhluqa qad yakunu azizan wallahu jalla jalaluhu huwal aziz, falil makhluqi min sifatil izzah ma yunasibu dzatahu al-haqirah al-wadi'ah al-faqirah,
wallahu jalla wa ala lahu min kamali hadhihi sifati muntaha dhalik. Laisa lahu fiha mathil wa laisa lahu fiha musyabihun 'ala al-wajhi tam. Qala jalla wa ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, contohnya begini. Ya, ini masih tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Makhluk itu ada yang punya kekuasaan. Ya, makhluk ada yang punya kekuasaan, ada yang punya kemuliaan. Ya. Tentunya kalau yang namanya raja itu kan lebih mulia daripada rakyat. Ya. Yang kaya itu lebih dimuliakan daripada yang miskin. Itu kan standarnya manusia. Ya, standarnya manusia. Yang punya jabatan tinggi lebih dimuliakan daripada yang jabatannya rendah. Itu manusia, ya. Yang ilmunya tinggi lebih dimuliakan daripada yang ilmunya rendah. Itu dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Ya. Yang ganteng lebih dimuliakan daripada yang tidak ganteng. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih mulia. Manusia itu ada yang aziz. Aziz itu punya kemuliaan, punya kekuasaan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga punya kemuliaan dan punya kekuasaan. Tapi kemuliaan dan kekuasaan yang dimiliki oleh makhluk, ya, itu disesuaikan dengan kondisi makhluk yang tentunya apa? Dia itu rendah, ya. Dia itu fakir, ya. Mau semulia apapun makhluk itu, dia pasti fakir. Fakir itu artinya apa? Fakir itu artinya butuh dengan yang lain, ya. Pasti butuh dengan yang lain, tidak mungkin tidak butuh. Mau raja di dunia ini, ya, coba. Raja yang dulu ngaku jadi Tuhan, Fir'aun, dia butuh orang lain apa tidak? Butuh. Butuh istri, butuh, dia nikah, ya. Dia buat jadi raja, dia butuh rakyat. Ya. Ketika mau melawan Nabi Musa alaihissalam, dia butuh para tukang sihir. Itu kemuliaan manusia, maksudnya manusia merasa mulia. Kita kan nggak sedang memuliakan Fir'aun, ya, tidak. Fir'aun merasa dirinya mulia, tapi dia tetap merasa butuh kepada yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh. Andai kata tidak ada manusia yang beriman sama sekali. Enggak ada yang manut sama Allah Azza wa Jalla. Apa kemudian itu menjatuhkan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Oh, tidak. Allah mulia selamanya, ya. Allah tidak butuh siapa-siapa, ya. Wong untuk menciptakan alam semesta yang segede ini aja nggak butuh siapa-siapa, ya. Nggak butuh dibantu oleh siapapun, ya. Itu kemuliaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam banyak sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu kita kan hanya bisa menerjemahkan dengan kata maha. Maha itu berarti udah sepuncaknya, nggak ada yang bisa menandingi lagi, ya. Maha pencipta, maha memberi rizki, maha kuasa, maha mulia, maha. Ya, biasanya kalau yang sudah puncak itu kan dikasih maha, nggak ada yang lebih tinggi
lagi. Siswa nggak ada yang lebih tinggi, maka dikasih mahasiswa. Ya. Nanti kalau santri juga sudah tingkatannya paling tinggi jadi maha santri. Ya. Maha. Maka Allah Subhanahu wa taala kita menyematkan kata itu untuk pendekatan makna. Ya. Karena sebetulnya nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu kalaupun diterjemahkan, itu terjemahan tidak mewakili isi daripada nama dan sifat Allah, tidak mewakili. Ya, itu cuma mendekatkan maknanya saja. Ya. Makanya untuk bisa meresapi itu tidak sekedar dengan terjemahan. Ya. Kita kalau ingin meresapi tafsiran dari asma Allah itu tidak cukup hanya dengan terjemahan. Makanya kita membaca Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mungkin rasanya biasa aja. Ya, berkali-kali baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu sudah 3 nama Allah disebut ya. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi karena seseorang itu enggak meresapi, enggak merenungi, enggak memahami tafsiran dari makna kata Allah, lafal jalalah itu apa, tidak meresapi tafsiran dari makna Ar-Rahman itu apa, ya, dan tidak tahu tafsiran yang mendalam dari kata Ar-Rahim itu apa, akhirnya baca Bismillahirrahmanirrahim biasa saja. Ya, makanya ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim itu cuma sekedar ritual aja. Ada yang kalau baca, entah Allahu a'lam, saya tidak tahu ritual yang diinginkan apa, yang dalam suatu malam itu membaca Bismillahirrahmanirrahim puluhan kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Cepatnya seperti itu. Terus apa yang mau diharapkan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim puluhan kali kayak gitu? Ya, sedangkan maknanya tidak difahami. Dan kita pun terjemahkan cuma gitu aja, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Ya, terjemahan itu akhirnya juga tidak mewakili makna 100%. Ya, itu untuk mendekatkan saja. Maka kalaulah ada sifat bagian sifat yang dimiliki oleh makhluk, Allah pengasih penyayang. Makhluk kan juga ada yang pengasih, ada yang penyayang. Panjenengan tahu pengasih penyayang sama anak-anaknya pasti. Ya. Tapi jelas beda. Sayangnya Allah dengan kita ya, diri kita sendiri loh. Itu melebihi sayangnya kita sama kita. Ya. Sayangnya Allah dengan kita itu melebihi sayangnya kita dengan diri kita sendiri. Itu bedanya sifatnya Allah dengan sifatnya manusia. Ya. Untuk semua sifat akan seperti itu. Ya. Maka dari itu, untuk sifat-sifat Allah ini, yang menjadi kaidah dasar itu disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sebanding, tidak ada yang sama, tidak ada yang setara dengan Allah. Ya, sama sekali. Ya. Wa huwas samiul basir. Dan dialah Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Dialah Allah yang maha mendengar, maha melihat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ayat ini kita sedikit renungkan. Di awalnya Allah memberikan kaidah pokoknya tidak ada yang sama dengan Allah. Di akhirnya
Allah menetapkan ada dua nama. Nama Allah As-Sami' dan Al-Basir. Ya. Maha mendengar dan maha melihat. Berarti Allah punya sifat mendengar, Allah punya sifat melihat. Sebagian ulama ya memberikan hikmah kenapa dalam ayat ini yang Allah pilih untuk jadi penutup ayat adalah nama Allah As-Sami' dan Al-Basir. Sedangkan nama Allah itu banyak. Al-Qadir, ya, Al-Hakim, Al-Aziz. Kenapa enggak ditutup dengan nama-nama yang lain? Ya. Atau sebutnya wa huwa rabbul alamin. Ya, tapi yang dipilih dua nama yang dua nama Allah As-Sami' dan Al-Basir. Ada hikmah di sini disebutkan oleh para ulama. Dua nama tadi ya, itu kan mengandung dua sifat. Sifat mendengar dan sifat melihat. Dua sifat itu, sifat mendengar dan sifat melihat, itu adalah dua sifat yang umumnya juga dimiliki oleh semua makhluk. Ya, dua sifat yang umumnya dimiliki oleh hampir semua makhluk. Manusia, jenis manusia kan umumnya punya penglihatan, punya pendengaran. Hewan, ya, umumnya hewan punya penglihatan, punya pendengaran. Bahkan ada yang pendengarannya tajamnya luar biasa. Ya. Jin punya apa enggak? Yakin? Arep ngomong punya, ketone urung tahu ketemu. Ngomong orang duwe mbok salah. Punya, ya. Lah buktinya jin itu suruh mendengarkan bacaan Al-Qur'an, ya kan? Dan jin juga mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jin juga bisa ngelihat kan? Ngelihat kita apa tidak? Melihat. Ya, Al-Quran mengatakan jin itu melihat kita. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu. Iblis itu melihat kalian, dia beserta dengan teman-temannya itu melihat kalian manusia. Ya, min haitsu la tarawnahum. Dari sisi yang kalian tidak bisa melihat mereka. Berarti jin bisa melihat, bisa mendengar. Ya. Dua sifat itu sifat yang umumnya dimiliki oleh hampir seluruh makhluk ya, yang hidup seperti kita ini. Jadi Allah punya penglihatan, Allah punya pendengaran, makhluk juga punya penglihatan, punya pendengaran, tapi jelas beda. Kembali kepada awal ayatnya, laisa kamitslihi syai'. Pokoknya enggak sama. Penglihatannya Allah sempurna, penglihatannya makhluk tidak sempurna. Pendengarannya Allah sempurna, pendengarannya makhluk tidak sempurna. Makanya jangan disamakan antara Allah dengan makhluk sama sekali. Sekali kita punya pikiran untuk menyamakan antara Allah dengan makhluk, mesti pikiran kita kacau. Coba, ya, pikiran kita kacau. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Maha mendengar, Maha mendengar. Dalam Sahih Muslim, di dalam Sahih Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda tentang firman Allah. Allah berfirman, ini hadis qudsi, di mana disebutkan di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi Al-Fatihah jadi dua. Ya. Intinya, ketika seorang hamba mulai baca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab hamidani abdi, hambaku memujiku. Idza qala Ar-Rahmanir Rahim, ketika hamba itu membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah menjawab Athna alayya abdi, hambaku mengulang pujian untukku. Ya,
ketika membaca Malik Yaumiddin. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab berfirman, Majjadani abdi, hambaku memuliakanku, dan seterusnya. Ya. Coba kalau kita menyamakan Allah dengan makhluk, kacau kita. Sekarang lagi ada yang sholat apa enggak? Di tempat lain ada. Ya, ada. Dalam tiap detiknya di belahan bumi pasti ada yang lagi sholat. Entah itu sholat wajib atau sholat sunnah. Ya, miliaran manusia, masa ya nggak ada satupun yang sholat di setiap detiknya, pasti ada. Kita aja di masjid ini, ya, di masjid ini, ba'da sholat fardu misalnya, sholat fardu sih bareng-bareng ya. Habis sholat fardu, panjenengan sholat ba'diyahnya bareng-bareng apa enggak? Enggak, ada yang duluan, ada yang belakangan. Allah jawabnya gimana itu? Sholatnya enggak bareng-bareng? Kan masing-masing dijawab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Setiap orang yang baca Al-Fatihah dijawab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di satu masjid saja yang sholat sunnah itu bisa enggak bareng. Jawabnya gimana? Kalau mulai menyamakan antara Allah dengan makhluk, dia pikirannya kacau. Gimana ya? Dia mikir begitu karena sebelumnya sudah punya persepsi yang salah. Menyamakan antara Allah dengan makhluk. Pikiran-pikiran yang seperti itu yang akhirnya membawa orang ya tidak mau menerima sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kebawa untuk sifat yang lain. Contoh, ketika disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Sekarang ada nggak belahan bumi yang sedang mengalami sepertiga malam yang terakhir? Ada. Setiap menitnya, setiap jamnya ada belahan dunia ini, bumi ini yang sedang mengalami sepertiga malam yang terakhir. Berarti mudun terus atau munggah? Sekarang di mana lagi turun? Nanti malam ya. Jam 2, jam 3, jam 4 Allah turun ke langit, bayangan manusia turun ke langit dunia. Habis Indonesia giliran mana lagi yang sepertiga malam terakhir, kan gitu ya kan? Oh turun terus, kapan naiknya? Kacau. Akhirnya apa? Oh berarti Allah nggak turun, mulai cari jalan keluar yang lain ya. Oh yang turun mungkin bukan Allah, yang turun maksudnya rahmatnya Allah. Oh mungkin yang turun malaikatnya Allah. Cari jalan-jalan yang lain untuk menafsirkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa seperti itu? Karena dari awal persepsinya sudah menyamakan turunnya Allah sama dengan turunnya makhluk. Kepengennya gambarannya gue pada gitu. Nggak bisa ya. Kalau begitu nanti semuanya akan seperti itu. Akhirnya memikirkan pendengarannya Allah sama dengan pendengarannya makhluk. Ya nggak bisa. Ya. Sekarang berapa banyak orang sedang berdoa. Allah Maha mendengar. Ya. Dan sekarang berapa banyak kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala melihat, bahkan kejadian sekecil apapun Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu. Kalau kita ya bisa menetapkan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala pada dua sifat ini, Maha mendengar, Maha melihat, seharusnya bisa juga menetapkan sifat yang sempurna bagi Allah untuk sifat-sifat yang lain. Cukup ditetapkan kayak gitu sifatnya dan nggak sama dengan makhluk. Dah selesai. Ya. Allah turun, turunnya nggak sama dengan makhluk. Ya. Maka nggak bisa dipikirkan. Setiap apa yang kita pikirkan tentang sifat Allah, setiap apa yang kita pikirkan tentang sifat Allah,
Allah pasti lebih sempurna dari apa yang kita pikirkan. Ya. Itu diantara adab kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka karena kita sudah tahu kesempurnaan itu hanya milik Allah, kita nggak sempurna. Pendengaran kita nggak sempurna. Penglihatan kita tidak sempurna. Ya. Dan semua sifat kita tidak sempurna, ilmu kita juga tidak sempurna. Kesehatan kita tidak sempurna. Ya, nggak ada yang sempurna dari kita. Nggak ada. Ya. Makanya terkadang ada, mungkin kita pernah, sebagian kita ya pernah melihat ada orang yang seharusnya nampak sempurna tapi kok melakukan sesuatu yang merusak kesempurnaan. Contoh, kita misalkan melihat seorang ulama. Ya, ulama itu kan kalau buat kita sosok yang mulia. Ya. Ilmunya Masya Allah jelas di atas kita. Ya. Ketakwaannya. Ya. Mungkin di antara kita ada yang pernah melihat ulama kok melakukan kesalahan. Ya. Apa saja kesalahannya? Apa saja? Ya. Mau kesalahan dalam akidah mungkin, kesalahan dalam ibadah mungkin, kekurangan dalam akhlak mungkin. Ya, sampai kita mungkin kalau melihat seorang ustadz saja melakukan hal-hal yang kurang layak, mungkin sebagian kita akan mengatakan, ustadz ini kayak gue ya, gitu. Ya, ustadz loh, ya. Kok seperti itu ya? Contoh ya, ada ustadz pinternya Masya Allah, ibadahnya Masya Allah, contoh ya. Ibadahnya Masya Allah, ilmunya Masya Allah, gitu ya. Tapi galaknya juga Masya Allah. Misalnya, sifat galak itu kan buat kita mungkin agak negatif ya. Beda kalau sama yang lemah lembut, sopan gitu kan. Nah, itu akhirnya kita pandang sebagai apa? Kekurangan itu. Iya sih, ustadznya pinter, soleh, bertakwa, ibadahnya bagus, tapi ada tapinya. Tapi galaknya aja. Nah, kata tapi itu ya, tapi itu Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pelajaran bagi kita bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Dan dari kesalahan orang, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ulama itu ya, ketika baca buku, menjelaskan sebuah buku, sebuah kitab, ditulis oleh ulama besar misalnya. Di buku itu ada kekeliruan. Ya, ada kekeliruan. Itu yang diambil pelajarannya, bukan malah jadi heran, dan yang isinya kayak gini ya gitu. Enggak. Tapi yang jadi pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menjadikan adanya kesalahan dilakukan oleh penulisnya untuk menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sengaja Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam sebuah tulisan ada kesalahan, ada kekeliruan. Tujuannya apa? Untuk kita mengingat bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang sempurna. Ya. Manusia enggak ada yang sempurna. Ya, makanya kadang kita itu diingatkan oleh Allah dengan cara kecewa. Ya, dengan cara kecewa. Anak sekolah nilainya 100 terus. Ya, sudah mulai berbangga ini. Selalu sempurna. 100. Sekali waktu dapat 90 aja, getune juga relang ya. Duh, jan 90 ya. Salah sih jitok. Ya. Itu ya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya seseorang tidak merasa sempurna. Sempurna hanya milik Allah. Ya, dulu waktu saya mondok ada ustadz, guru
yang ngajar ilmu nahwu. Beliau itu kalau bikin soal ujian, ya, bikin soal ujian, itu nyaris tidak mungkin santrinya dapat nilai 100, tidak mungkin. Ya, kita boleh setuju, boleh enggak. Ya, boleh setuju, boleh enggak. Guru kan beda-beda. Ada guru nahwu yang lain kadang-kadang kasih soal mudah. Ya. Jadi ada dua tipe guru. Sekali waktu saya ujian, kebetulan pas lagi diajar sama guru yang gampang kasih nilai. Saya dikasih nilai 100. Ya. Terus sama guru yang mandan pelit ini, ya. Bukan pelit sebetulnya. Mandan. Saya ditanya, antum dapat nilai berapa nahwunya sama Syekh Fulan? Tuh. Saya bilang 100 Syekh gitu. Oh, enggak mungkin katanya. Betul ini. Saya tunjukkan katanya 100. Oh enggak, antum kalau ujiannya sama sama saya, antum enggak mungkin dapat 100. Tidak ada yang ujian sama saya dapat 100. Dia mengatakan apa? Al-kamalu lillah. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Benar, ya. Sekali waktu pindah halaqah nahwu, ya. Pindah guru, beliau yang ngajar nahwu saya. Benar, beliau bikin soal mesti ada satu soal yang kita nggak bisa ngerjakan. Ya. Ya memang kadang-kadang gemes juga ya, sudah kepengen dapat 100 gitu, bener semua, harus gagal. Tapi itu cara masing-masing, ya. Bukan kita wajib ikut cara demikian, tidak. Sekedar untuk mengingatkan bahwa terkadang Allah Subhanahu wa taala pun jadikan kita, ya, untuk menyadari kesempurnaan milik Allah itu dengan cara seperti itu. Ya, kita kadang kecewa gitu, ya. Kesempurnaannya tidak sampai 100%, ya. Dan itu jangan menjadi kecewa yang berkepanjangan, ya. Itu justru jadi pelajaran kalau mungkin kita itu sudah terlalu berlebihan di dalam kepercayaan diri, ya, berlebihan dalam menilai baiknya diri sampai nanti mungkin mentazkiyah diri sendiri. Mentazkiyah itu menganggap diri itu baik, ya. Kemudian Allah ingatkan dengan cara seperti itu, ya. Ini sisi yang perlu juga difahami dari memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu kemarin tauhid yang ketiga. Nah, dari situlah nantinya kita itu akan lebih menikmati ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya contohlah kita sholat saja kan kita banyak nyebut asma Allah Azza wa Jalla. Ruku, kita ruku merunduk. Kita akan baca Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Allah yang maha agung. Orang itu ruku, bacanya Subhana Rabbiyal Azim, tapi enggak paham. Atau mungkin dia tahu artinya dalam bahasa Indonesia, tapi enggak ngerti Al-Azim, asma Allah Subhanahu wa ta'ala yang maknanya maha agung. Terus keagungannya seperti apa, itu enggak difahami. Itu yang enggak menjadikan rukuknya jadi khusyuk. Sujud, kita kan sedang serendah-rendahnya itu. Kepala, wajah kita ini kan dalam semua tubuh kita yang paling mulia itu wajah. Makanya wajah ini enggak boleh dipukul. Ya, wajah tidak boleh dipukul, enggak boleh. Ya. Wajah kita ini bagian paling mulia. Ya, bahkan banyak ibadah-ibadah itu dilakukan oleh anggota tubuh yang ada di wajah. Baca Quran, mata kita sama mulut kita. Kan gitu. Mungkin kajian pakai telinga kita. Kan gitu. Kita sedang meletakkan wajah kita serendah-rendahnya di tanah. Ya. Terus kita baca Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Seharusnya di situ kita memahami maha tingginya Allah itu seperti apa. Jadi sujudnya itu punya makna. Itulah manfaatnya orang belajar tauhid nama dan sifat Allah. Jadi dalam ibadahnya itu ada rasa.
Ya. Bukan rasanya itu bayek, enggak. Ya. Rasanya itu nikmat, ya. Bukan kemudian rukuk sing dirasa imame suwe temen orang menyat-menyat ki. Nyong wis maca ping 3 subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ditunggu tenang suwe temen ya. Tuh. Rampung-rampung takon naring Ustaz Tat, jenengan sih masane apa bae? Sujud ya ora beda pada bae. Ya. Perasaannya wis ping 3 Tat, jenengan macane sih kecepatannya kepriwe? Ya. Karena kita itu ibadah enggak menikmati bacaan kita dan enggak ngerti isinya apa gitu. Ya. Akhirnya tentang nama dan sifat Allah pun entah kemana. Ya. Padahal kita lagi baca sifat Allah, nama Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya. Itu jadi renungan bersama, ya, ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau sampaikan di sini fahadhil anwa'us salasah min at-tauhid dzakaraha asy-syaikh fi hadzal kitab lakin lamma kanat at-tasanif qablahu i'tana fiha al-ulama a'ni ulama as-sunnati wal aqidah bi bayani an-naw'aini al-awwal wath-thalith wa huma tauhidur rububiyyah wa tauhidul asma'i was sifat. Lamma i'tana al-ulama'u bihima lam yabsut asy-syaikh rahimahullah al-qawla fihima wa innama basata al-qawla fi man nasu ahwaju ilayhi wa yaftaqiduna at-tasanifa fihi wa hadhihi tariqatul imami rahimahullah fa inna kitabatihi al-mukhtalifah wa muallafatihi al-mutanawwi'ah innama kanat bihasabi hajatin nasi ilaiha laysat littakatsur aw lil istiktsar aw littafannun wa innama kataba fiha annasu bihajatin ilaihi falam yaktub li ajli an yaktub walakin kataba li ajli an yad'u wa bayyana al-amrayni wa bainal amrayni farqun. فالشيخ إذن بيّن في هذا الكتاب توحيد الإلهية والعبودية وبيّن أفراده من التوكل والخوف والمحبة والرجاء والرغبة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر ونحو ذلك فكل هذه عبادات لله سبحانه وحده دون من سواه. Baik, jadi di sini ya ini sekedar memberikan semacam ya pengantar juga ya sebelum nanti masuk ke dalam materi-materi tauhid. Dulu dijelaskan di sini ya, kalau dulu ulama-ulama dulu ya beliau juga termasuk dulu, tapi kan beliau kan di abad 12. Dulu kalau kita lihat, kalau seandainya baca buku-buku akidah yang ditulis mungkin oleh ulama-ulama di abad ketiga, di abad keempat gitu ya, itu enggak terlalu banyak bahas tauhid yang nomor 2. Tauhid nomor 2 tauhid apa? Uluhiyah. Enggak banyak bahas itu. Yang lebih banyak dibahas itu yang pertama sama yang ketiga, tentang tauhid rububiyah, kemudian tentang nama-nama dan sifat Allah. Dulu konsentrasinya ulama dulu itu lebih banyak justru kepada masalah nama-nama dan sifat Allah. Karena kalau dulu itu perangnya ulama akidah itu dengan para ahli filsafat. Makanya yang kayak tadi, model tadi itu, mikirkan turunnya kayak apa, mendengarnya Allah kayak apa, melihatnya Allah kayak apa, ya. Dulu perdebatannya dengan mereka yang memikirkan itu. Ya. Makanya kalau buku-buku akidah zaman dulu ya, mungkin dulu ada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, beliau abad ketiga Hijriyah misalkan. Itu enggak banyak bahas masalah peribadahan. Ya. Karena kondisinya kayak tadi digambarkannya. Nah, di sini beliau ya, kitab tauhid ini lebih fokus kepada yang nomor 2. Kenapa? Karena di zaman ditulisnya buku ini, bahkan termasuk zaman ini juga, kebutuhan manusia tentang atau untuk penjelasan masalah tauhid peribadahan ini lebih besar. Ya, jadi
ulama itu nulis ya, bukan cuma karena pengen jualan buku, enggak. Bukan karena kepengen bukunya laris, enggak ya. Beliau itu nulis buku tujuannya memang memenuhi kebutuhan manusia. Ilmu yang lagi dibutuhkan sekali itu apa? Ya. Ketika manusia sedang krisis tentang tauhid uluhiyah, maka yang dijelaskan banyak tauhid uluhiyah, bagaimana mengesahkan Allah dalam beribadah. Ya, dan itu pun termasuk yang krisis pada hari ini. Kita akan tahu krisisnya seperti apa setelah nanti sudah bahas banyak hal tentang masalah tauhid uluhiyah. Tadi banyak ibadah yang disebutkan. Ada ibadah takut, ada ibadah harap. Ibadah itu enggak cuma masalah sholat, sedekah, zikir, baca Quran, enggak. Ibadah hati itu lebih penting. Takut kepada Allah itu ibadah. Tawakal, sabar, syukur, ya. Itu semua ibadah-ibadah hati. Bagaimana istighosah, isti'anah kepada Allah, ya. Nah, nanti kita akan lihat manusia itu di sisi-sisi itu tuh krisis, ya. Takutnya kepada Allah kurang. Lebih takut kepada CCTV daripada takut kepada Allah. Kan begitu? Ya. Nek ana CCTV ngodene bener, nek lagi langkah CCTV HP-an. Betul enggak? Iya, Ge. Mongko arep dipasang CCTV, protes, ora usah dipasang CCTV. Ya. Kenapa? Lebih takut kepada CCTV. Itulah krisisnya. Contohnya begitu, ya. Harapannya ya dengan adanya kajian dari masalah ini, semua sisi ibadah yang kita kerjakan lahir dan batin itu bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Baik, ini mungkin yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah berkahi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.